Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas PTIKF. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Yang kedua adalah perangkat keras input dan output. Yang ketiga adalah proses perakitan komputer. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer terbagi menjadi dua, yaitu hardware atau perangkat keras yang dapat dilihat dan disentuh. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang berupa kumpulan data yang berupa dalam dunia maya dan tidak dapat disentuh secara fisik. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen yang utama, yaitu CPU, input, dan output. Yang kedua yaitu perangkat keras input-outputnya. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor adalah otak sebuah komputer, artinya yang mengatur seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi pada tahun 1974 oleh Intel. Adapun produsen prosesor yang komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD. Prosesor dikenal dengan jenis dan kecepatan clock speed-nya. Ada beberapa jenis prosesor sesuai dengan nama yang dibuatkan oleh pembuatnya. Yang pertama yaitu Intel. Intel antara lain 386, 486, Intel Pentium Pro, Celeron, dan lain sebagainya. Sedangkan AMD yaitu AMD K5200, AMD K6233, AMD Athlon, AMD Duran, AMD Opteron, dan sebagainya. Prosesor sebagai otak dan bagian utama komputer. CPU atau singkatan dari Central Processing Unit menunjuk ke bagian dari perangkat keras komputer yang melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Selanjutnya yaitu motherboard atau yang biasa disingkat dengan MOBO adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot untuk komponen lain agar komponen tersebut saling berhubung dan saling bekerja sama. Motherboard dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ATX dan non-ATX. Motherboard ATX adalah ATX konektor input-output seperti mouse, keyboard, printer, USB, dan sebagainya direkatkan menjadi satu pada MOBO. Sedangkan non-ATX konektor input-outputnya merupakan modul terpisah yang dipasangkan pada slot-slot yang tersedia di MOBO. Selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Pertama kali dikenal pada tahun 60-an. Hanya saja saat itu memori semikonduktor belumlah populer karena harganya yang sangat mahal. Perusahaan semikonduktor seperti Intel memulai debutnya dengan memproduksi RAM, lebih tepatnya adalah GRAM. Pemilihan RAM disesuaikan dengan speed RAM yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan speed bus motherboard yang akan dipakai. Jika speednya berbeda maka akan timbul masalah saat komputer dijalankan. Penyimpanan data RAM hanya bersifat sementara saja, sedangkan penyimpanan yang permanen dikenal dengan ROM atau read-only memory. RAM dibedakan jadi dua jenis, yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory dan FDRAM atau singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang paling banyak dipakai adalah jenis SDRAM karena harganya jauh lebih murah. Di sisi lain, sebenarnya SDRAM menawarkan kinerja kecepatan yang sangat tinggi secara teori, mampu mencapai 1,6 GB per second. RAM sendiri dijual berdasarkan kapasitas penyimpanan datanya. Semakin besar data kapasitas simpanannya, maka makin mahal harganya. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berbeda dengan memori di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa untuk komputer untuk mengakses data secara berurutan. Selanjutnya yaitu VGA atau Video Graphic Array Card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Produsen card VGA yang terkenal adalah Asus, Gigabit, MSI, dan sebagainya. Namun hanya ada dua jenis chipset yang banyak digunakan oleh VGA card,
yaitu chipset buatan Nvidia dan ATI Radeon atau AMD. Berikut adalah logonya. Yang di kiri adalah Nvidia dan yang di kanan adalah AMD. Selanjutnya yaitu hard disk drive atau hard disk adalah tempat semua data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer yang digunakan, yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment atau yang lebih dikenal dengan IDE Integrated Drive Electronics yang digunakan pada PC biasa, dan SCSI Small Computer System Interface yang biasanya digunakan pada server. Hard disk dijual berdasarkan kapasitas dan kecepatan rotasi yang ada. Semakin cepat putaran hard disk, semakin cepat data yang dapat ditransfernya. Produsen hard disk yang cukup dikenal di Indonesia adalah Seagate. Selanjutnya yaitu floppy disk atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Dikembangkan pada tahun 1976 yang berukuran 5,25 inch dan kapasitas lebih besar yaitu 110 KB dan 360 KB. Selanjutnya yaitu CD-ROM dan DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM adalah alat untuk membaca data dari media atau DVD yang bersifat ROM atau read-only memory. Alat ini hanya mampu membaca data saja, namun akhir ini teknologi berkembang penulisan CD yang disebut CD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW dan DVD-RW selain dapat membaca data dari media dan DVD, juga mampu menulis data ke dalam media tersebut. Drive ini dibedakan berdasarkan kecepatan baca dan tulisnya. Produsen yang terkenal adalah Asus. Selanjutnya yaitu network adapter atau yang biasa disebut dengan NIC. Network Interface Card atau LAN Local Area Network Card dan Ethernet Card adalah alat yang memungkinkan komputer untuk bertukar data dan sumber daya lainnya, misalnya pemakaian printer bersama-sama. Network adapter dikelompokkan menurut kecepatan transfer datanya. Kecepatan 10 Mbps biasanya disebut dengan Ethernet, 100 Mbps disebut Fast Ethernet, dan 1000 Mbps disebut Gigabit Ethernet. Ada pula network adapter yang dapat bekerja dalam 3 speed sekaligus. Selanjutnya yaitu sound card. Sound card biasa disebut dengan audio cord yang berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Ini adalah contoh sound cardnya atau audio card. Pembahasan selanjutnya adalah power supply dan UPS. Power supply berfungsi untuk mengatur suplai listrik ke komponen PC, sedangkan UPS adalah singkatan dari Uninterruptible Power Supply yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa henti, meskipun sumber listrik mati. Karena UPS memakai baterai cadangan untuk menyuplai listrik ke PC di saat sumber listrik mati. Pada saat listrik hidup, UPS akan secara otomatis mencas baterai untuk digunakan saat listrik mati. UPS sangat berguna untuk komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil yang menyebabkan konslet. Nah, yang di kiri adalah power supply, yang di kanan adalah UPS. Biasanya UPS juga dibeli terpisah. Maksudnya dibeli juga, beda dengan power supply. Selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Keyboard kita dapat memberikan instruksi pada komponen. Contohnya mengerjakan sesuatu, penulisan huruf, enter untuk mengeksekusi sebuah action, tombol escape untuk membatalkan sebuah action, F1 sampai F12, penulisan angka, kontrol sistem operasi seperti tombol Windows, right click, menu. Selanjutnya yaitu mouse. Mouse disebut karena berbentuk seekor tikus. Alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer yang dilengkapi dengan dua tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri yang berfungsi untuk mengeksekusi sebuah poin yang ditunjukkan oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjukkan oleh pointer.
Selanjutnya yaitu scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file, gambar, atau digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris dan tidak harus ada dalam PC. Biasanya ada di fotokopi. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke PC, dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Ini umumnya biasa dilihat di supermarket seperti Indomaret dan toko-toko belanja yang lainnya. Selanjutnya yaitu monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan dua jenis, yaitu CRT atau cathode ray tube, dan monitor yang menggunakan LCD yaitu liquid crystal display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan SRT lebih murah namun lebih besar bentuknya. Ini adalah contoh monitor LCD. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan proses pada perakitan komputer dari penyiapan motherboard, memasang prosesor, memasang heatsink, memasang modul, motherboard dan casing, power supply, kabel motherboard dan casing, memasang drive, memasang card adapter, dan penyelesaian akhirnya. Nah, ini dia proses perakitan komputer. Yang pertama yaitu menyiapkan motherboard. Memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok kanan dengan titik segitiga atau lekukan. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelangsarakan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas penguncinya. Selanjutnya yaitu memasang heatsink. Heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasangkan rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kotak pada heatsink dilapisi gel pengantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Selanjutnya itu memasang modul memori. Memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis motherboard memori yakni SIM, DIMM, dan RIM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi bawah modul. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah jenis SIM. SIM disesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Yang kedua yaitu masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Selanjutnya yaitu dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas mengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Selanjutnya yaitu jenis DIMM dan RIM. Cara memasang DIMM dan RIM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan. Perbedaan DIMM dan RIM pada posisi lekukan. Rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Selanjutnya yaitu kunci pengait secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah terpasang secara tepat. Memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan stand off. Cara pemasangannya yaitu tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Selanjutnya lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Yang kedua yaitu pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Selanjutnya yaitu tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci setiap dudukan logam. Pasang bingkai port I dan O pada motherboard jika ada.
pasang thread casing yang sudah pada casing dan kunci skrupnya. Selanjutnya yaitu memasang power supply. Beberapa jenis power supply dilengkapi dengan casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya seperti memasukkan power supply pada rak di bagian belakang casing, pasang ke tempat buah skrup pengunci. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor jenis ATX hanya memiliki satu pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Kalau non-ATX dengan dua konektor terpisah, maka kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasangkan pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Selanjutnya yaitu memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama yaitu setelah memasang motherboard, langkah selanjutnya adalah memasang kabel 0 dan 1 pada motherboard dan panel dengan casing. Selanjutnya pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Selanjutnya untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin untuk memasang. Pada bagian casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka pengunci skrup pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasangkan dan skrup kembali. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka card konektor mouse harus dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Selanjutnya yaitu hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED speaker internal dan port yang terpasang di casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Selanjutnya yaitu memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, dan DVD adalah sama seperti berikut. Pertama, copot pelet penutup buy drive atau ruang untuk drive pada casing. Masukkan drive dari depan buy dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper sebagai master pada drive. Sesuaikan posisi lubang skrup ke drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primary dipakai lebih dahulu. Ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel IDE terhubung ke drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan yang lainnya sebagai slave. Selanjutnya yaitu konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubung dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive. Selanjutnya yaitu memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang yaitu pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Selanjutnya yaitu pasang skrup penahan card ke casing. Selanjutnya yaitu penyelesaian akhirnya adalah tutup casing dengan menggeser, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding, pasang konektor monitor ke port video card, pasang konektor kabel telepon ke modem bila ada, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port tergantung jenis mouse-nya. Selanjutnya itu hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, mikrofon bila ada ke port sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Selanjutnya yaitu cara mengujinya. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menyalakan program setup BIOS. Caranya yaitu hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara speaker. Program fuse dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang. Bila terdapat kesalahan maka akan bunyi beep. Misal kayak beep 1 kali itu beep 2 kali itu hard disk, beep 3 kali itu RAM,
Nah, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk memasukkan program setup BIOS. Selanjutnya yaitu periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas harddisk dan boot sequence. Selanjutnya yaitu simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Selanjutnya yaitu setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS yang tadi. Masukkan disket atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian, yang biasanya yaitu flash disk yang sudah di bootable yang isinya Windows gitu. Nah, itulah tadi pembahasannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.